Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya karena videonya agak terlambat saya share. Berhubung tadi ada kesalahan teknis. Nah, teman-teman, terima kasih banyak untuk partisipasinya di grup. Eh, Sayangnya saya belum ada eh, kesimpulan, menerima beberapa kesimpulan dari eh, hasil diskusi kita pada uh, pagi hari sampai siang hari tadi ya. Saya coba untuk share dulu, share screen. There is this one. Oke, saya mau langsung ke menjawab pertanyaan dari teman-teman, menambahkan ya beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi. Yang pertama dari Tommy, Tommy Winata, itu yang pertanyaannya tadi tentang apakah warga negara masih tetap dinyatakan sebagai warga negara meskipun hak dan kewajibannya tidak terpenuhi. Tadi pemateri sudah mencoba menjawab, saya sisa tambahkan bahwa jika seorang warga negara tidak memenuhi syarat-syarat atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka mereka tetap disebut sebagai warga negara. Namun ada hak-hak yang mungkin terbatas atau tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah kepada individu yang tersebut. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa setiap orang yang telah diakui sebagai warga negara Indonesia tetap memiliki status tersebut ya, meskipun tidak memenuhi kewajiban tertentu. Jadi tetap saja mereka dianggap sebagai warga negara. Selanjutnya pertanyaan dari Heni, saya uh, menambahkan jawaban dari materi tadi, bahwa beberapa tantangan dalam melaksanakan bela negara di era globalisasi ini meliputi beberapa hal ya, Bu Heni. Di antaranya adanya perubahan nilai dan budaya yang cepat. Ini nilai dan budaya yang cepat ini sangat-sangat dirasakan khususnya saya ya. Ini misalnya nilai budaya di sekolah, misalnya kalau di zaman saya guru masih jauh sudah takut Ki lihat. Sedangkan uh, generasi sekarang hampir uh, tidak seperti kami dulu ya. Jadi ini ada perubahan nilai dan budaya yang sangat cepat. Kemudian pengaruh informasi yang tidak terfilter dari media sosial. Ini sangat-sangat dirasakan. Kemudian ancaman cyber yang dapat merusak keamanan negara, dan ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Tantangan yang lain itu kesulitan dalam membangun kesadaran bela negara di kalangan generasi muda. Nah, landasan hukum yang terkait dengan bela negara ini dapat dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kemudian pertanyaan dari Angelina Etrisa Fernarolis, saya tambahkan sedikit jawabannya. Ini beberapa faktor yang membuat warga negara tidak melaksanakan kewajibannya itu antara lain. Pertama, kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban. Jadi masih ada warga negara yang kurang paham tentang apa haknya, apa kewajibannya. Kemudian adanya faktor ekonomi yang menyulitkan. Jadi masih banyak sekali warga negara yang kesulitan di bidang ekonomi. Kemudian ketidakpuasan terhadap pemerintah atau sistem yang ada, ini juga menjadi faktor, dan ditemukannya atau adanya diskriminasi atau ketidakadilan sosial antar sesama warga. Nah, landasan hukum yang merujuk pada faktor-faktor tersebut itu ada di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ya.
Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Sumarlin tadi tentang anak jalanan, anak uh, anjal ya, sama pengemis yang ditemukan di uh, lampu-lampu merah yang lebih banyak ya. Nah, tadi ini sudah alot diskusinya, saya rangkum saja jawabannya. Nah, betul sekali, meskipun orang miskin dan anak terlantar ini dipelihara oleh negara, anak jalanan dan pengamen ini seringkali terabaikan karena kurangnya perhatian dan program yang tepat. Nah, menurut penelitian yang sudah dilaksanakan oleh beberapa pihak terkait, ini eh, sebenarnya pemerintah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu meningkatkan program rehabilitasi dan pendidikan, menyediakan tempat tinggal yang layak untuk mereka, mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu anak-anak jalanan atau anak-anak yang terlantar tersebut. Nah, teman-teman, ini sudah dilakukan beberapa penelitian terkait hal tersebut. Ternyata ditemukan hasil bahwa uh, ini pemerintah sudah melakukan program sesuai dengan langkah-langkah yang sesuai. Misalnya sudah menyiapkan tempat, sudah melakukan rehabilitasi, sudah diberikan pendidikan. Namun banyak masih ada juga anak-anak terlantar tersebut atau anak-anak jalanan tersebut atau pengemis-pengemis yang ditemukan di jalan itu lebih suka berada di jalan ya ketimbang tinggal di satu tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah atau diberikan pendidikan misalnya disekolahkan. Mereka ternyata lebih memilih untuk tetap berada di jalan sebagai pengemis atau sebagai pengamen ketimbang berada di sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi ini juga sebuah kasus ya. Jadi kalau kita menemukan bahwa pemerintah sudah ada dananya, kenapa masih banyak anak-anak jalanan ditemukan ya atau pengemis-pengemis yang ditemukan. Nah, ini case atau kasus yang seperti itu tadi disebutkan. Ini sudah dilakukan penelitian terkait hal tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari Andi Arni, saya mencoba menjawab landasan hukum dari hak warga negara ini pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah saya bahas sebelumnya tentang hak untuk hidup. Jadi kita semua sebagai warga negara ini berhak untuk hidup. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan ada di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan pada pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945, hak kebebasan berpendapat di pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Nah, beberapa dasar hukum yang mengatur hak-hak ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang terkait. Jadi bukan hanya ini ya, ada beberapa pasal-pasal yang lain. Selanjutnya dari pertanyaan Nabila Mesara Putri, saya tambahkan sedikit jawabannya. Peran pemerintah dalam melindungi hak dan menegakkan kewajiban ini ada beberapa hal. Yang pertama, menyediakan layanan publik yang adil dan merata. Ini sudah ada ditemukan, tapi mungkin masih perlu ditingkatkan. Kemudian menegakkan hukum secara konsisten, membangun program-program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Karena tadi ditemukan bahwa ternyata masih banyak warga negara yang kurang paham apa hak mereka dan apa kewajiban mereka. Nah, hal ini sejalan dengan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia. HAM ini sendiri nanti akan menjadi satu materi bahasan khusus nanti ya. Terakhir pertanyaan dari Miranti Hamid, saya tambahkan sedikit, ini sudah dijawab oleh pemateri juga, saya hanya sisa menambahkan. Tantangan dalam penerapan hak dan kewajiban ini meliputi beberapa hal juga. Yang pertama, ketidakadilan sosial dan ekonomi yang menghambat akses terhadap hak warga negara. Ya, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban mereka. Jadi
tahu bahwa harus bayar pajak, harus bayar pajak bumi dan bangunan, bayar pajak kendaraan, tapi tetap saja dilanggar ya. Kemudian adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kepercayaan. Ini juga sangat mengakar ya di negara kita. Kemudian yang terakhir itu tantangannya ya adanya perbedaan interpretasi hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian. Nah, ini berkaitan pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, teman-teman, ini tadi 7 pertanyaan yang saya rangkum, saya tambahkan jawaban dari pemateri. Selanjutnya saya ingin menambahkan materi baru karena materi kewarganegaraan hak dan kewajiban juga sebenarnya sudah saya bahas supaya kita dapat tambahan input pengetahuan. Saya tambahkan sedikit materi tentang tanggung jawab sosial dalam membentuk masyarakat yang peduli. Nah, teman-teman, kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial ini adalah fondasi yang peduli. Keduanya ini membentuk hubungan antara individu dan komunitas, sehingga melalui partisipasi aktif, warga negara dapat menciptakan perubahan positif di lingkungan mereka tinggal. Definisi kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial. Di sini kewarganegaraan itu statusnya legal ya sebagai anggota negara. Jadi itu melibatkan hak dan kewajiban terhadap negara dan masyarakat. Sedangkan tanggung jawab sosial berarti kewajiban moral untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, mencakup tindakan sukarela untuk membantu orang lain. Pentingnya kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial ini ada 3 poin, di mana yang pertama itu membangun kohesi sosial. Ini memperkuat ikatan antar warga dan menciptakan rasa kebersamaan dalam masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, mendorong perbaikan fasilitas umum dan layanan sosial melalui partisipasi aktif, menjaga stabilitas nasional ya. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan yang harmonis dan mengurangi potensi konflik sosial sehingga terjaga stabilitas nasional. Nah, ini sudah juga saya bahas, pemateri juga membahasnya tadi selintas bahwa hak dan kewajiban warga negara itu pertama haknya memilih dalam pemilu, mendapatkan pendidikan, bekerja dan berusaha, mendapatkan perlindungan hukum. Sementara kewajibannya yang pertama harus membayar pajak, harus mematuhi hukum, harus membela negara, dan menjaga lingkungan sekitar. Selanjutnya, peran individu dalam berkontribusi positif. Kita sebagai warga negara, sebagai individu itu yang pertama harus berkontribusi dalam gotong royong. Bagaimana kita berpartisipasi dalam kegiatan bersama untuk membangun dan memperbaiki lingkungan sekitar. Jadi di lingkungan sekitar dulu, jangan di skala nasional. Skala RT RW tak dulu, bagaimana kita bergotong royong. Saat teman-teman warga di kampung tak sedang membersihkan, ikut juga membersihkan ya. Kemudian pendidikan, bagaimana kita bisa berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan anggota masyarakat yang membutuhkan. Jadi apalagi kita statusnya sudah mahasiswa, ya jenjang pendidikannya sedikit lebih tinggi. Jadi bagaimana kita bisa berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan teman-teman yang dan yang terakhir ini donasi. Donasi ini sebenarnya tidak perlu banyak, ya. Bagaimana kita menyumbangkan uang atau barang untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Ini berdonasi ini kalau kita di Muslim, Islam itu sedekah ya, di berapa saja. Yang penting ikhlas dan bermanfaat bagi orang yang kita donasikan atau kita sedekahkan. Nah, teman-teman, ini tantangan dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Tantangan yang pertama itu hampir dirasakan oleh kita semua, yaitu keterbatasan waktu. Kesibukan individu sering menjadi hambatan dalam berpartisipasi aktif di masyarakat. Sibuk Kak, nggak bisa Kak ikut gotong royong misalnya ya. Jadi ini tantangan yang harus kita
carikan solusinya seperti apa. Kemudian kurangnya kesadaran. Beberapa orang belum memahami pentingnya kontribusi mereka bagi lingkungan sekitar. Banyak kita yang cuek ya. Uh, Bunyi mitoa di masjid bahwa RT 1 RW 4 harus bekerja bakti misalnya ya. Cuek biasa saja. Jadi ini teman-teman kurangnya kesadaran. Jadi setelah ini uh, harus lebih ditingkatkan lagi bahwa lingkungan sekitar ini menjadi kewajiban kita untuk kita jaga, untuk kita lestarikan, ya. Kemudian keterbatasan sumber daya, kendala finansial dan material dapat menghambat pelaksanaan program sosial dan adanya konflik kepentingan. Ini yang banyak terjadi, apalagi di musim-musim pilkada sekarang, adanya perbedaan pendapat dan prioritas dapat menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Jadi ini perlu dijaga sehingga uh, terjadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, adanya konflik kepentingan. Teman-teman, ini yang perlu ditambahkan lagi tentang praktik pembentukan masyarakat yang peduli. Pertama, kita bagaimana mengidentifikasi masalah, mengadakan pertemuan warga untuk mengenali isu-isu lokal yang perlu ditangani. Kemudian lakukan perencanaan aksi, bagaimana kita merencanakan program dan kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ya. Implementasinya, bagaimana melaksanakan kegiatan secara kolaboratif dengan semangat gotong royong. Kemudian kita evaluasi, kita nilai dampak kegiatan dan merencanakan perbaikan untuk ini ada uh, studi kasus, ada studi kasus di Kampung Cyber Yogyakarta. Ini di kampung kecil di Yogyakarta ini dia bertransformasi menjadi komunitas berbasis teknologi. Nah, warganya ini berinisiatif untuk memanfaatkan internet untuk memberdayakan ekonomi dan sosial di kampungnya. Nah, mereka di kampung cyber ini melakukan pelatihan digital untuk semua usia, baik anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Dia mengembangkan UMKM online. Mereka ya, sehingga sistem informasi RT RW itu berbasis web, jadi ada webnya. Penggunaan media sosial yang bertindak untuk promosi budaya lokal. Jadi misalnya ada yang ibu-ibunya membuat keripik apa misalnya menjadi sebuah produk, kemudian remajanya yang memasarkan di e-commerce di media online. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Peningkatan literasi digital masyarakat. Pertumbuhan ekonomi lokal semakin meningkat, penguatan kohesi sosial, kemudian kampung ini menjadi model pengembangan kampung cerdas di Indonesia. Nah, teman-teman boleh melakukan hal-hal yang serupa sehingga kita juga bisa. Oke, yang terakhir ini bagaimana kita membangun kesadaran tanggung jawab sosial kita sejak dini ya, melalui pendidikan karakter di sekolah, melakukan kampanye media untuk menyebarkan pesan dan tanggung jawab sosial yang baik. Kemudian bagaimana kita meneladani pemimpin atau pejabat yang menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik. Dan yang terakhir, bagaimana memberikan penghargaan kepada individu atau masyarakat yang berkontribusi baik bagi masyarakat kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan untuk materi pada pertemuan ke-6 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan tatap muka di minggu depan. Saya akhiri recording saya pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.